Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang lebih segar dan mendalam. Bersama saya, Arifina Firdausi. Dalam beberapa minggu terakhir, kita disuguhkan dengan banyak fenomena yang mengkhawatirkan publik. Pengesahan Undang-Undang TNI yang kontroversial, anjloknya IHSG yang bisa menjadi sinyal bahaya ekonomi. Kemudian respon pemerintah yang terkesan lamban dan tidak peduli kepada rakyat. Tidak sedikit pula publik yang mulai menyebut ini sebagai 1998 jilid 2. Tapi kali ini dengan tantangan yang lebih kompleks. Jika 1998 bisa terjadi lagi, apakah kita siap menghadapi dampaknya? Dulu MPR bisa menjadi tempat rakyat menyalurkan aspirasi. Sekarang DPR yang seharusnya mewakili rakyat malah seakan abai. Sementara itu Presiden tampak diam. Kemana rakyat harus bersuara? Kita akan bahas bersama Bapak Rinto Setiawan yang merupakan anggota Majelis Partai X. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore Mbak Vina. Nah, ini gimana nih Pak Rinto nih? Polemik sangat terus-terusan gitu terjadi belakangan ini. Nah, kalau ditarik satu benang merah, DPR seakan sudah tidak lagi mewakili rakyat dalam berbagai kebijakan yang diambil. Bagaimana pendapatnya? Ya, terima kasih Mbak Vina. Ya, tadi pernyataan dari Partai X Mbak, itu DPR sejak tahun 2001 itu kan karena kita sudah tidak lagi memiliki kedaulatan secara penuh Mbak ya. Jadi DPR lebih mesra kepada lembaga eksekutif Mbak Vina daripada ke lembaga ini Mbak ya, kepada rakyat itu Mbak. Padahal namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, padahal namanya Dewan Perwakilan Rakyat, betul. Seperti itu Mbak Vina. Oke, nah di tengah krisis saat ini kan Presiden akan double job gitu ya Pak, kepala pemerintahan kepala negara, tapi kok diam saja gitu. Bukankah harusnya Presiden memiliki power gitu untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini? Kalau menurut Pak Rinto seperti apa? Ya karena tadi Mbak, kepentingannya ini sangat banyak Mbak Vina. Jadi manajemen pemerintahan itu sekarang ini apalagi dengan 48 kementerian dan 5 lembaga setara kementerian ini Mbak Vina, itu Presiden sudah kehabisan energi Mbak sebenarnya untuk mengatur itu Mbak. Dan ini kalau kita lihat dari teori Henry Fayol, span of control Mbak, itu maksimal seorang pemimpin itu bisa ini Mbak ya, seorang manajer itu mempunyai anak buah itu hanya 15-20 orang Mbak, karena ini saking sangat banyaknya. Terlalu banyak gitu ya. Jadi perannya ini juga nggak jelas itu loh Mbak. Ini kepala pemerintah atau kepala negara, karena lembaga negara sama lembaga pemerintah kita belum bisa membedakan Mbak Vina. Negara sama pemerintah ini sangat penting Mbak. Ini pendidikan dasar politik Mbak sebenarnya Mbak. Oke. Nah, kalau rakyat sendiri, rakyat tidak bisa lagi menyampaikan aspirasinya ke MPR seperti pada masa 1998. Kemana kemudian rakyat seharusnya bersuara Pak? Rakyat seharusnya ini Mbak, tidak usah bersuara demo-demo ke lapangan. Jadi rakyat ini mengumpulkan Mbak soliditas, ini mencari seorang atau beberapa negarawan Mbak, jangan seorang Mbak, beberapa negarawan, kita menentukan kriteria. Ini dulu Mbak. Kita nggak perlu Mbak turun-turun ke lapangan ini gitu loh Mbak. Karena sekarang ini secara konstitusi rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini sudah tanda tanya Mbak. Yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah Undang-Undang Dasar Mbak. Kita tidak punya orang yang mewakili rakyat langsung Mbak Wina. Jadi rakyat ini kita tinggal mencari aja Mbak, orang yang mau benar-benar membela kepentingan rakyat Mbak Wina. Jadi dari orang-orang inilah atau yang berkriteria negarawan inilah yang membantu nanti akan mengkonsep untuk Mbak Wina, mengkonsep bagaimana sih struktur negara yang benar, bagaimana sih struktur pemerintahan yang benar. Nah, kalau udah ketemu Mbak, nanti kita tinggal gaungkan ini berkali-kali bahwa kita ambil lagi kedaulatan di tangan rakyat itu Mbak Vina. Nanti kalau kita sering-sering demo Mbak, contoh kasus 98 Mbak Vina tadi ucapkan, itu yang terjadi Mbak Vina, rakyat berhasil Mbak menduduki gedung MPR Mbak Vina. Yang terjadi adalah sama seperti cek kosong Mbak, sudah ada cek, nggak ada yang ngisi Mbak, akhirnya diisilah dengan konstitusi yang sekarang. Malah rakyat dikeluarkan Mbak dari pemilik saham Mbak. Oke. Dulunya kan menuntut perwakilannya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, malah yang mewakili mengkick kita Mbak. Oke. Nah terus bisa nggak sih Pak sebenarnya mengembalikan rakyat sebagai pemilik saham lagi? Ya, sangat bisa Mbak, dengan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Jadi permasalahannya Mbak, yang penting semua rakyat Indonesia Mbak sadar Mbak, negara kita ini salah manajemen atau mismanajemen. Itu dulu yang penting Mbak. Ini sebagai rakyat Mbak, karena kalau rakyat kebanyakan
ini kita anggap yang kebanyakan rakyat Mbak ya, itu dulu Mbak, sadar. Lah, kalau kita sudah sepakat ini Mbak ya, kesadaran ini adalah kita secara sosial ini sama-sama sadar Mbak Vina, otomatis kalau kita sadar ada kesalahan, kita ingin cari benernya gimana. Lah, benernya gimana, otomatis kita perlu Mbak ini, rakyat ini mencari sosok negarawan. Kalau kita ngomong sistem negara Mbak, kalau kita ngomong orang sakit, kita mencari dokter, itu Mbak Vina. Lah kalau sekarang kita belum sadar kalau kita sakit, kan kita nggak akan ke dokter Mbak Vina. Lah ini kalau sudah seperti itu Mbak Vina, kita harus sadar bahwa negara ini dalam keadaan mismanagement atau dalam keadaan sakit, kita mencari sosok negarawan yang mampu. Ini Mbak Vina, yang mampu membuat ini Mbak ya, kalau kita definisikan dari Partai X, negarawan adalah seorang yang bijaksana, berwibawa, visioner, yang memiliki ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik Mbak, yang secara prinsip dasar mampu membuat kebijakan negara dan memastikan kebijakan negara ini dapat dijalankan Mbak, secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi seperti itu Mbak. Jadi bukan hanya mampu membuat kebijakannya ini aja Mbak, mampu memastikan ini bisa dijalankan loh Mbak. Lah ini mudah-mudahan Mbak dari Partai X, kami dengan tim sudah memikirkan hal ini Mbak Vina. Dan nanti setelah jadi, mungkin 1 bulan ini sudah jadi, kita akan soundingkan ke beberapa ini Mbak ya, mungkin beberapa influencer yang masih peduli dengan bangsa kita untuk membuat edukasi politik ini Mbak. Caranya mengembalikan kedaulatan rakyat. Seperti itu Mbak. Kembali seperti dulu gitu ya. Iya. Nah, kalau kita melihat saat pada tahun 1998 presiden bisa dijatuhkan melalui MPR. Betul Mbak. Tetapi kini tidak ada lembaga tertinggi di negara untuk saat ini. Apakah ini berarti perubahan dalam sistem pemerintahan berarti lebih sulit terjadi gitu Pak? Betul Mbak Vina, karena sudah saling ngunci nih Mbak. Dan saya kira kalau kita nggak paham sistem negara ini terjadi kesalahan Mbak, sangat sulit memang Mbak. Memang ada Mbak pasalnya Mbak, presiden bisa dimakzulkan dengan syarat ini. Tapi itu semua nggak mungkin Mbak. Sudah saya cek Mbak, contohnya harus dimasukkan dengan persetujuan misalkan usulan dari DPR dan nanti yang memasukkan dari Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya saya lupa Mbak, atau usulan dari Mahkamah Konstitusi dulu baru nanti dimasukkannya di DPR. Nah ini kan semua kan dilantik atau diangkat oleh presiden. Secara langsung maupun tidak langsung Mbak Vina. Jadi sangat susah Mbak Vina. Contohnya ini Mbak Vina, saya presiden, Mbak Vina ini mau nangkap saya kasus korupsi, ketua KPK. Sebelum nangkap saya Mbak Vina sudah bisa saya berhentikan. Karena kan proses penangkapan pejabat atau orang, bukan hanya pejabat Mbak ya. Proses penangkapan seseorang itu Mbak, itu kan prosesnya lama Mbak. Mulai ada ini kalau di KPK Mbak, ada penelaahan laporan dulu. Ya, ada dimulainya penyelidikan. Nah, kalau saya itu anak buah saya di sana semua Mbak, di lembaga KPK, begitu naik ke penyelidikan sudah saya berhentikan ketuanya Mbak. Batal berarti untuk ditangkap. Betul Mbak. Nah, ada penyelidikan, penyidikan, baru sampai pelimpahan berkas ke pengadilan itu Mbak Vina. Oke. Untuk saat ini apakah sebenarnya ini untuk menjadi momentum untuk tidak hanya mengganti sosok pemimpin, tetapi juga bisa memperbaiki sistem Pak. Misalnya dengan benar-benar memisahkan antara pemerintah dan negara, supaya di masa depan kita tidak terus-terusan mengalami hal seperti ini. Betul Mbak Vina. Jadi ada hikmahnya juga dengan sistem yang ini, rakyat mulai harusnya sadar Mbak Vina. Negara kita ini nggak baik-baik aja. Nggak baik-baik aja karena terjadi mismanagement. Ini sebagai rakyat Mbak nggak baik-baik saja. Kalau ada rakyat yang ngomong baik-baik saja, ya itu nanti tanyakan aja Mbak Vina. Kalau dari sisi pemerintah Mbak, itu sangat luar biasa sekarang negara kita. Karena kan uang mengalir deras Mbak. Sekarang Danantara berapa ribu triliun. Transparansinya gimana? Masih dipertanyakan. Ya. Bisa nggak Pak Vina sekarang katanya rakyat pemilik datang ke Danantara minta saya pengen lihat sih sekarang untung berapa Danantara, uangnya berapa, apa dijakan, nggak akan boleh Mbak. Benar. Jadi saat ini memang seperti itu. Solusinya Pak, solusi konkret agar negara ini tidak benar-benar jatuh ke dalam kehancuran, bagaimana Partai X? Ya kalau dari Partai X tadi Mbak, solusinya adalah harus melakukan pertama melakukan kalau ini Mbak ya, kesadaran bersama dulu bahwa ini adalah kesalahan Mbak. Dalam bernegara ini Mbak, rakyat harus kesadaran ini Mbak ya, bersama-sama Mbak. Sadar dulu Mbak. Kalau sadar baru mencari bagaimana cara menyembuhkannya Mbak. Yang kedua Mbak, setelah mencari yang menyembuhkannya, mencari orang yang bisa menyembuhkan Mbak. Betul Mbak.
Nah, ini orang ini adalah harus mampu membuat tadi Mbak, negarawan Mbak, mampu membuat kebijakan negara dan mampu memastikan kebijakan tadi dilaksanakan. Itu Mbak Vina. Jadi itu aja yang paling penting Mbak Vina. Jadi pertama tadi sadar kalau salah, yang kedua Mencari harus solusi. ini mencari, kalau sudah sadar mencari solusi dan mencari orang yang menjalankan solusi Mbak Vina. Baru nanti dari orang yang menjalankan solusi ini akan ketemu solusinya Mbak Vina. Nah ini setelah ketemu solusinya ditawarkan pada rakyat, dijalankan ini Mbak. Nah, itu melalui amandemen ke-5 Undang-Undang Dasar 1945 Mbak Vina. Jadi baru setelah itu Mbak ada terlihat lembaga negara dan lembaga pemerintah, kas negara dan kas pemerintah. Ini sekarang kita nggak tahu Mbak, kas negara sama kas pemerintah kan nggak tahu Mbak. Kas negara ini adalah kalau di perusahaan ini kas besar Mbak Vina. Jadi yang di rekening bank, yang di brankas besar itu namanya kas besar Mbak Vina. Nah kas kecil yang di petty cash Mbak. Lah nanti itu Mbak konsepnya dari partai, pemerintah itu menjalankan kas kecil ini Mbak. Seperti itu Mbak Vina. Jadi mudah-mudahan lah Mbak, ini kita bisa berdoa pada Tuhan. Semoga ini Mbak ya, visi misi dari Partai X dan cita-citanya dari Partai X untuk mengembalikan lagi kedaulatan di tangan rakyat itu diwujudkan Mbak Vina. Tapi kalau ini juga tergantung juga Mbak. Kalau rakyatnya memang nggak mau dikasih, menjalankan gitu ya. Bukan nggak mau dikasih dikembalikan kedaulatannya ya, nggak masalah Mbak. Jadi lebih senang mungkin lebih senang diperas atau ditipu gitu loh Mbak. Tapi kalau misalkan tidak segera bertindak, bagaimana Pak nasib Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Ya Mbak Vina ibaratnya gini Mbak Vina, gini Mbak, kita bayangkan negara itu simpel Mbak sebenarnya Mbak. Kayak kita kalau kita ngomong tanaman itu pondasi awalnya ada di akar. Kalau kita ngomong bangunan ya pondasi itu sendiri gitu Mbak Vina. Nah sekarang bisa bayangkan kalau Mbak Vina bangun rumah atau nanam pohon itu akarnya udah busuk. Terus kalau bangun rumah pondasinya kedalamannya cuma pendek gitu Mbak. Seharusnya kedalamannya misalkan 2 meter ya. Mbak Vina cuma bangun, kemahalan ini, aku butuh yang irit gitu loh Mbak. Pondasinya cuma 50 cm itu loh Mbak. Bisa dibayangkan Mbak, kalau Mbak Vina menanam pohon, akarnya itu busuk, gimana Mbak? Bisa nggak Mbak Vina berharap untuk tidak bisa nanti tumbuh dengan Jangan. baik, berbuah dengan lebat? Tidak bisa, karena kan sudah akarnya sudah busuk. Betul gitu. Mbak Vina. Ibaratnya seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rinto atas kehadirannya. Pemirsa, kita sudah sampai di akhir obrolan di episode kali ini. Dari obrolan ini kita sadar bahwa situasi negara ini memang lagi nggak baik-baik saja. Dari kebijakan yang kontroversial, kemudian ekonomi yang juga makin terpuruk, sampai pemerintah yang seolah diam melihat semua ini terjadi. Banyak yang bilang ini mirip 1998 jilid 2, makanya ada sebutan 1998 jilid 2. Tapi bedanya sekarang rakyat nggak lagi punya tempat yang jelas untuk bersuara. Jadi apakah kita harus diam? Atau justru ini saatnya berpikir lebih jauh tentang perubahan yang lebih mendasar ke depannya. Satu hal yang pasti, kalau kita nggak bertindak, krisis ini bisa jadi lebih parah dari yang kita bayangkan. Perubahan nggak akan datang kalau kita hanya menunggu saja. Terima kasih sudah menyaksikan X Podcast sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.